Selamat malam, Si Suci. Selamat malam, teman-teman sekalian. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa. Hari ini saya sudah siapkan satu topik ya mengenai keistimewaan alat yang kita miliki, iTera Care khususnya ya. Dan kita berharap dengan semakin mengenal alat ini, kita semakin yakin bahwa kita sedang memperkenalkan suatu produk yang istimewa. Saya siapkan slides-nya. Ini judulnya jauh melampaui sekedar penghangat tubuh atau hot air blower ini ya. Nah, kita lihat ini di kardus peralatannya memang tertulis hot air blower. Tapi kita tahu bahwa yang kita miliki jauh dari sekedar penghangat tubuh atau penghangat bagian-bagian tubuh yang kita tiupkan alat ini. Tapi seberapa jauhnya ini yang kita mau dalami malam ini. Nah, jadi kalau judulnya hot air blower, memang kesannya hanya meniupkan udara panas, ya. Nah, dan seringkali kita dengar ya kalimatnya, oh ini kok seperti hair dryer gitu ya. Nah, kita mau dalami apa sih kelebihannya dan benar nggak slogan kita bahwa alat ini patut hadir di dalam setiap rumah tangga sebagai bagian dari alat P3K. Nah, ini penting supaya kita yakin bahwa ini harus ada. Ya. Nah, apa beda utama dengan hair dryer atau penghasil udara panas pada umumnya? Nah, jelas kalau hot air blower itu hanya mengeluarkan angin panas saja gitu. Tapi iTera Care kita ini selain dia mengeluarkan energi panas, yang istimewa dia mengeluarkan energi yang mempunyai daya penyembuhan, healing effect. Ya. Nah, ini gambarnya bukan hanya energi panas, tapi ada healing effect dan nanti kita kaitkan juga dengan TCM, dia menghasilkan yang qi, gitu ya. Nah, kalau hot air blower biasa tidak ada semua ini. Nah, yang qi ini buat yang belajar ilmu traditional Chinese medicine tuh tentu sudah akrab ya. Dia merupakan energi yang bersifat panas dan kalau di TCM tuh mereka menggunakan moksa ya suatu herbal yang dibakar dan dia menghasilkan panas masuk ke dalam tubuh untuk menambah energi panas di dalam tubuh. Jadi kita bisa katakan ini seperti moksa elektrik zaman zaman now gitu ya. Nah, jadi kalau kita ditanya itu, ini alat seperti hair dryer gitu ya. Bahkan teman saya yang di Singapura itu sampai tidak jadi beli karena diejek temannya ngapain beli hair dryer mahal-mahal begitu katanya gitu. Ya, jadi kita tentu bisa rasakan rasa jengkel ya, rasa stupid amat sih masa disamakan dengan hair dryer ini. Tapi kita hanya bisa ya tertawa geli dalam hati aja karena mereka nggak ngerti. Jadi disamakan dengan hair dryer, kasihan sekali. Nah, disinilah pentingnya kita perlu terus mengedukasi karena banyak orang di luar sana hanya melihatnya sebagai penghangat udara. Nah, jadi kita dalami betul apa sih kelebihan dari si tongkat merah ini sama hair dryer yang pinky ini. Nah, ini intinya energi untuk healing. Bisa nggak hair dryer menghasilkan kesembuhan seperti ini? Saya jamin tidak ada hair dryer yang bisa bikin seperti ini. Ya. Kalau bisa ya kita nggak usah belilah ya gitu ya. Tapi saya jamin tidak mungkin ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa alat kita bukan sekedar mengeluarkan panas supaya darahnya lebih lancar gitu ya. Ada healing effect yang tidak ditemukan pada pemanas lainnya.
Jadi apa saja kelebihan yang ada pada alat kita ini? Kita sudah mengenal ya, yang punya alat ini kan sudah pernah didapatkan presentasi gelombang yang terkandung dalam ITERA-Care itu adalah gelombang terahertz. Jadi ini salah satu spektrum gelombang elektromagnet yang terletak antara microwave dengan inframerah. Kita ingat saja, kemampuan microwave itu dia bisa menembus ke dalam jaringan, ke dalam makanan, itu dia bisa tembus ke dalam, membuat makanannya jadi hangat, gitu ya. Nah, sementara inframerah atau inframerah jauh, ya, kerabat dekatnya ini sudah dikenal dia mampu menstimulasi jaringan untuk uh, melakukan penyembuhan atau healing di jaringan itu. Ya. Jadi mempercepat kesembuhan suatu penyakit. Nah, ini dia terahertz, ya. Dia tidak kelihatan gelombangnya ya. Ini gelombang yang kelihatan ini sinar merah kuning hijau ini kita sebut visible light. Nah, dia jauh di bawahnya, jadi sinarnya tidak kelihatan. Nah, kalau dari terahertz itu keluar ITERA-Care keluar sinar biru, itu bukan gelombang terahertznya. Ya, itu hanya penunjuk kita sedang blow di area mana. Ya, hanya membantu kita supaya lebih pasti arahnya sudah tepat. Ya. Nah, penggunaan yang sebelumnya ini dipakai untuk kepentingan imaging. Ya, kalau kita sudah tahu di airport tuh ada peralatan, kita masuk disuruh angkat tangan, lalu alatnya tuh scan badan kita. Kalau kita menyembunyikan sesuatu di balik pakaian itu langsung kelihatan, ya. Juga digunakan pada geologi untuk menemukan struktur apa yang tersimpan di bawah tanah. Baru belakangan ini terahertz nih dimodifikasi untuk keperluan kesehatan. Khasiat utama ITERA-Care ini apa? Kita tadi sudah lihat thermal effect pertama ya. Panas akan melebarkan pembuluh darah. Otomatis suhu lokal yang kita panaskan itu meningkat, dan sesuai dengan penelitian, suhu yang meningkat itu akan lebih mengaktifkan sistem imun yang ada di situ. Nah, ini gambarnya. Kalau kita panaskan di belakang misalnya, ya area itu akan otomatis menjadi lebih panas, aliran darah lebih banyak. Sebaliknya kalau yang belum dipanaskan, dia akan kelihatan biru gitu warnanya. Nah, ini bisa kelihatan orang-orang yang tangan kakinya dingin, kalau di foto ya, ujung-ujungnya ini biru semua. Gitu, ya. Jadi ini sudah pasti terjadi, begitu kita blow, area itu akan bertambah panas, dan sistem pertahanan tubuh di area itu akan jadi lebih agresif, lebih aktif, membereskan masalah yang ada di situ. Nah, yang lebih istimewa lagi adalah efek gelombang pada tingkat sel. Ya. Jadi dikatakan frekuensi dari terahertz ini sama seperti frekuensi sel normal kita, ya, sehingga dia bisa menggetarkan sel itu menjadi lebih aktif kerjanya. Nah, berbagai sel itu nanti semua akan ikut diaktifkan. Ini sel normal ya. Kalau dia selnya sudah bermutasi, itu frekuensinya sudah berbeda, dia tidak ikut diaktifasi. Ya, ini sel normal itu mencakup sel lemak, sel tulang, sel otot, sel saraf, gitu ya. Dan yang menarik adalah dia mengaktifkan stem cell. Stem cell itu nanti ada di sumsum tulang panjang dan juga di masing-masing organ. Jadi di tiap organ tuh sudah standby sebenarnya mesenchymal stem cell ini, sehingga kalau kita blow,
dia akan lebih banyak diproduksi dan dia akan lebih aktif meregenerasi jaringan yang rusak. Itulah yang terjadi pada tadi gambar kaki yang sudah hancur itu bisa tumbuh lagi. Ini pekerjaan dari mesenchymal stem cell di area itu. Ini ya. Jadi dengan melancarkan darah, dia bukan hanya melancarkan pembuluh darah yang besar-besar ini, gitu, tapi sampai aliran darah yang ukurannya mikro ke tingkat jaringan. Nah, dengan makin lancar, nutrisi juga makin banyak masuk ke sel itu. Lalu sampah-sampah di dalam sel juga lebih banyak dibuang keluar. Otomatis kita menghasilkan suatu jaringan baru yang lebih sehat karena dapat makanan dan lebih bebas dari sampah jaringan. Nah, dengan demikian, dia meningkatkan penyembuhan lokal di jaringan itu. Dan yang istimewa lagi, penyembuhan ini melibatkan stem cell. Ya. Artinya, kalau healing di tingkat yang biasa, itu ada batasnya. Jadi misalnya jaringan luka, dia merapat, itu sebatas healing itu. Tapi kalau regenerasi, sel-sel yang sudah hilang, dia bisa gantikan dengan sel yang baru lagi. Jadi benar-benar organnya diperbarui. Itu keistimewaan healing dengan melibatkan stem cell.